guru itu gajinya luar biasa, Pak. Ya, jadi guru itu mendapat penghargaan yang luar biasa dari pemerintah, ya, dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi seorang guru yang mengajar, ya, terutama kalau mereka mengajarkan pada generasi-generasi penerus, ya, generasi anak-anak, remaja dan pemuda, itu dibayar tinggi, ya, oleh kekhilafahan. Jadi di sini disebutkan gaji mereka adalah 15 dinar. Ya, jadi kalau kita bicara 15 dinar hari ini nilainya tidak berubah, yaitu 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, jadi kalau 4,25 gram emas, ya 15 dinar itu kurang lebih 63,75 gram emas. Ya, jadi gaji guru pada saat itu, ya, dengan mengajar kepada anak-anak dan kepada remaja gajinya 63,75 gram emas. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya pengetahuan tentang Islam itu sendiri, tetapi Islam juga sangat menghargai ilmu-ilmu keduniaan. Ya, tentu meskipun dalam hal ini ketika kita berbicara tentang ilmu keduniaan, ada yang harus difilter, ya, ada yang boleh diambil, ada yang tidak boleh diambil. Ya, kita pernah bahas ini, ya. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan membahas atau menyampaikan, ya, betapa Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ya, jadi ketika perang Badar, Pak, ya, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, perang pertama yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin. Ya, jadi selama periode Mekah, ya, selama 13 tahun tidak ada perang. Ya, tidak ada perang karena Nabi belum mempunyai kekuatan militer. Tapi ketika beliau sudah berada di Madinah, mulai ada gangguan fisik yang dilakukan oleh kaum kafir, ya. Maka disitulah ada perlawanan dari kaum muslimin secara militer pula. Ya, jadi pada tahun kedua Hijriah, ya, kita tahu 17 Ramadan. Jadi pada saat perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Dan itu adalah tahun pertama Nabi dan para sahabat melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mereka harus menghadapi perang berat, yaitu perang Badar, perang yang pertama kali mereka alami. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, perang yang di mana pasukan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang, sementara dari kaum kafir itu jumlahnya 1000 lebih. Ya, dengan peralatan perang yang jauh lebih lengkap, dengan panglima-panglima perang yang luar biasa, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin berhasil memenangkan perang itu. Nah, di sini ada yang menarik, Pak. Ya, jadi kaum kafir Quraisy, ya, pada masa itu ada hampir 100 orang yang terbunuh, ya. Dan ada sekitar 70 tawanan yang menjadi tawanan Nabi dan kaum muslimin pada saat itu. Nah, di antara mereka ini jadi luar biasa, ya. Tawanan itu diperlakukan dengan sangat baik, Pak. Ya, beda kalau umat Islam menjadi tawanan perang orang-orang kafir, ya. Jadi pada masa itu Nabi memperlakukan mereka dengan baik, memberi makan setiap hari, ya, sesuai dengan apa yang dimakan oleh Nabi dan para sahabat, ya. Kemudian didakwahi. Ya, nah kemudian di antara mereka ada yang dibebaskan, ya, dengan beberapa syarat, ya. Ada yang dibebaskan dengan syarat memberikan tebusan, ya, tebusan sejumlah harta misalnya. Tapi ada orang-orang yang tidak punya harta, ya, dan Nabi mengerti ini, ya. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai harta ini, ya, di antara mereka adalah orang-orang yang bisa baca tulis. Sementara pada saat itu sebenarnya kemampuan baca tulis itu adalah sesuatu yang langka, Pak. Ya, Nabi dan para sahabat sendiri banyak di antara mereka yang tidak mempunyai kemampuan baca tulis. Ya, tapi jangan salah, ya, ketidakmampuan mereka membaca tulis itu bukan berarti sesuatu yang berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Tidak. Ya, para sahabat
dan apalagi baginda Nabi besar Muhammad SAW itu hafalannya luar biasa, Pak. Ya, jadi hafalan mereka sangat luar biasa, kecerdasan mereka sangat kuat. Tapi memang pada saat itu kebutuhan baca tulis itu bukan sesuatu yang penting, karena apa? Buku juga belum ada. Ya, buku belum ada pada masa-masa itu. Ya, nah maka tidak heran kalau pada periode Mekah, ya 13 tahun pertama masa-masa kenabian, wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berupa tulisan, tapi ada di dada, ya di hafalan para sahabat. Ya, barulah ketika periode Madinah, ya setelah ada beberapa sahabat yang mempunyai kemampuan baca tulis, ya wahyu-wahyu Allah itu ditulis, ya dari apa? Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di papan dan sebagainya. Nah, kembali ke perang Badar ini, Pak. Jadi 70 tawanan perang Badar ini mereka adalah sebagian orang-orang yang mampu membaca tulis, dan Nabi ini visinya luar biasa, Pak. Meskipun pada saat itu kemampuan baca tulis ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, ya, tapi Nabi menganggap bahwa kemampuan baca tulis itu pada suatu hari, pada suatu saat akan dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin. Nah, salah satu syarat yang diajukan oleh Nabi, ya, kepada para tawanan perang Badar ini, terutama adalah mereka-mereka yang mempunyai kemampuan baca tulis, mereka akan dibebaskan kalau mereka mendidik atau mengajarkan baca tulis kepada 10 orang sahabat, ya. Nah, jadi ini sesuatu yang visioner kalau dalam bahasa kita, ya. Nabi itu melihat jauh ke depan, ya, sehingga kemudian dari pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini, ya, ada beberapa sahabat yang mempunyai kemampuan baca tulis yang baik, kemudian ditunjuk oleh Nabi menjadi juru tulis wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini satu. Ya, jadi ilmu pengetahuan pada saat itu di mana kemampuan membaca tulis adalah sesuatu yang langka, Nabi sudah menjadikan itu sebagai sesuatu yang pasti suatu saat, ya, pada masa-masa ke depan akan dibutuhkan. Nah, jadi kalau hari ini baca tulis itu adalah sesuatu yang wajar dimiliki oleh seseorang, ya, pada saat itu bukan sesuatu yang penting sebenarnya, karena kemampuan hafalan mereka luar biasa. Nah, kalau saat ini mungkin sebaliknya, ya, kita semua rata-rata bisa baca tulis, tapi hafalan kita kurang kuat, ya, kurang baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, ya. Pada masa-masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, guru itu gajinya luar biasa, Pak. Ya, jadi guru itu mendapat penghargaan yang luar biasa dari pemerintah, ya, dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi seorang guru yang mengajar, ya, terutama kalau mereka mengajarkan pada generasi-generasi penerus, ya, generasi anak-anak, remaja dan pemuda, itu dibayar tinggi, ya, oleh kekhilafahan. Jadi di sini disebutkan gaji mereka adalah 15 dinar. Ya, jadi kalau kita bicara 15 dinar hari ini nilainya tidak berubah, yaitu 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, jadi kalau 4,25 gram emas, ya 15 dinar itu kurang lebih 63,75 gram emas. Ya, jadi gaji guru pada saat itu, ya, dengan mengajar kepada anak-anak dan kepada remaja gajinya 63,75 gram emas. Ya, jadi kalau dirupiahkan berapa ini kira-kira, Pak? Ya, 1 gram emas itu berapa? Ya kurang lebih 1 juta, ya, kalau logam mulia, ya, itu kurang lebih 1 juta. Jadi 63,75 juta rupiah, ya, kurang lebih kalau dirupiahkan. Gaji seorang guru setiap bulannya, ya, jadi luar biasa. Jadi ini penghargaan negara, ya, penghargaan khalifah kepada guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Ya, tidak hanya tentang ilmu Islam, tapi juga tentang ilmu-ilmu keduniaan. Ya, di sisi lain negara juga benar-benar memperhatikan berbagai sarana pendidikan. Ya, jadi beasiswa itu selalu diberikan sehingga pendidikan itu merupakan satu aspek yang diutamakan. Ya, jadi pemerintahan Islam itu ada 3, Pak, yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga adalah keamanan. Jadi ini 3 aspek yang menjadi pusat perhatian pemerintahan Islam. Ya, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Ya, kemudian bukti bahwa Islam ya mempunyai peradaban yang tinggi dan luar biasa pada saat itu adalah pada masa-masa kekhilafahan Abbasiyah ya ada satu perpustakaan di Baghdad ya kalau nggak salah. Jadi pusat khilafah Abbasiyah itu salah satunya adalah di Baghdad ya. Jadi kalau kita bicara tentang kekhilafahan itu setelah masa-masa Khulafaur Rasyidin, ini ada Bani Umayyah Pak, pertama ya. Kemudian ada setelah Bani Umayyah ada Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah ada Bani Utsmaniyah. Jadi Bani Umayyah ini keturunan dari Umayyah maksudnya. Jadi Umayyah ini salah satu pembesar Quraisy ya, kakek dari sahabat Nabi Muawiyah. Nah, keturunan-keturunannya menjadi khalifah-khalifah setelah kekhilafahan Khulafaur Rasyidin selama kurang lebih 2 abad. Nah, setelah Bani Umayyah ini ada Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini adalah keturunan paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jadi ini cukup lama. Jadi sekitar 5 abad ya, Bani Abbasiyah ini keturunan paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, pada masa-masa itulah masa-masa keemasan Islam Pak dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi ada perpustakaan yang bernama Al-Fatimiyin yang mempunyai koleksi buku sejumlah 1.600.000 judul buku. Ya, sementara perpustakaan terbesar orang-orang Nasrani yang ada di gereja Canterbury di Inggris, mereka hanya memiliki koleksi 1.800 judul buku. Ya, jadi 1.600.000 lawan 1.800. Ya. Nah, disinilah kunci kekuatan umat Islam. Ya, pemahaman umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap agamanya inilah yang sebenarnya menjadi kunci kekuatan umat Islam, dan ini diketahui oleh orang-orang kafir, Pak. Ya, jadi kalau ada satu catatan sejarah di mana Khilafah Abbasiyah ini pernah diperangi oleh bangsa Mongol. Ya, jadi bangsa Mongol itu orang-orang Cina, jadi campuran antara Cina dan Rusia. Ini bangsa Mongolia namanya. Jadi mereka orang-orang kafir yang juga menjadi salah satu musuh besar umat Islam pada saat itu. Jadi pada saat terjadi perang, ya, ketika mereka memasuki Baghdad, yang dicari dulu apa Pak? Perpustakaan. Ya, bukan pusat-pusat persenjataan, tapi yang dicari oleh bangsa Mongol ini adalah perpustakaan-perpustakaan. Karena mereka tahu bahwa kunci kekuatan umat Islam itu pada ilmu pengetahuan mereka. Ya, pada pemahaman mereka tentang agama yang mulia ini. Ya, jadi mereka memasuki perpustakaan-perpustakaan, ya, kemudian kitab-kitab itu yang jumlahnya jutaan itu dikeluarkan, sebagian dibakar dan sebagian dibuang ke sungai-sungai. Ya, sehingga kalau kita baca sejarahnya, sungai-sungai itu menjadi berwarna hitam. Karena apa? Karena tinta dari kitab-kitab yang dimasukkan ke sungai itu. Ya, jadi sampai seperti itu. Ya, takutnya orang-orang kafir terhadap kepandaian umat Islam. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa umat Islam pada masa-masa itu adalah satu umat yang memimpin peradaban dunia, termasuk dalam persoalan-persoalan pengetahuan. Ya, dan ini diakui bukan hanya oleh orang-orang Islam atau bukan hanya klaim orang-orang Islam, orang-orang kafir pun mengakui itu. Di antaranya ini yang namanya George Zaidan ini. Ya, dia menulis dalam sebuah bukunya, ya, dikatakan bahwa bahasa Arab pada masa-masa itu adalah menjadi bahasa dunia, ya, baik di dunia timur maupun di barat. Ya, tidak ada seorang sarjana pun, ya, sebenarnya bukan hanya orang muslim, Pak, karena orang-orang yang non muslim pun mereka mempelajari bahasa Arab. Ya, tidak ada seorang sarjana pun yang tidak memahami dan mempelajari bahasa Arab. Ya, bahkan bahasa Arab ini kemudian menjadi bahasa yang dipelajari oleh orang dari berbagai penjuru dunia. Ya, orang-orang Eropa, di antara mereka kebanyakan adalah para orientalis, ya, para ahli filsafat. Ya, mereka tidak merasa cukup kalau belum memahami bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab pada masa itu adalah menjadi bahasa dunia. Ya, pada masa-masa kekhilafahan itu. Kebalik dengan sekarang, ya. Jadi pada masa itu, ya, anak-anak raja, ya, di luar pemerintahan Islam itu kalau belajar, Pak, ya, belajarnya itu ke universitas-universitas Islam. Ya, kebalik dengan sekarang. Kalau sekarang ini orang-orang kaya, ya,
orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi, anak-anaknya biasanya disekolahkan ke sekolah-sekolah kafir. Ya, sekolah di Amerika, di Inggris, ya, di negara-negara Eropa, ya. Ini sebenarnya berbahaya sebenarnya kalau menurut saya, ya, karena kalau iman tidak kuat bisa rusak akidah di sana. Ya, karena di sana kan kehidupan sangat liberal. Ya, dan di sana sama sekali tidak ada pemahaman tentang halal haram, pendidikan agama Islam yang benar tidak ada. Ya, jadi sebaiknya kalau kita punya kesempatan untuk menyekolahkan anak, ya sekolahkan anak-anak kita di pendidikan-pendidikan agama, ya, di pendidikan tentang Islam yang di situ akan mampu menyelamatkan akidah mereka. Ya, jadi bahasa Arab adalah bahasa dunia pada saat itu. Dan ini juga diketahui oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi mereka itu sangat memahami bahwa pemahaman umat Islam terhadap bahasa Arab ini juga menjadi kunci kekuatan umat Islam. Ya, karena dengan bahasa Arab lah, dengan pemahaman bahasa Arab yang baik dan benar, mereka bisa menguasai agama ini, mereka bisa mempelajari agama ini, dan itu menjadi kekuatan kita. Maka salah satu strategi orang-orang kafir untuk melemahkan umat Islam adalah menjauhkan bahasa Arab dari umat Islam. Itu salah satu strategi, Pak. Ya, jadi kita harus tahu. Ya, jadi salah satu strategi orang-orang kafir, musuh-musuh Islam di dalam menghancurkan kekuatan akidah umat Islam adalah dengan menjauhkan bahasa Arab dari mereka. Ya, nah ini tentu terjadi kurang lebih hampir 1 abad ini, ya, ketika kemudian bahasa Arab dipinggirkan, ya, kemudian yang ditonjolkan, yang menjadi bahasa dunia adalah bahasa Inggris, ya, bahasa selain bahasa Arab. Apalagi sekarang kalau kita lihat anak-anak kita ini banyak yang kemudian semangat justru belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. Bukan tidak boleh, ya, bukan tidak boleh. Tetapi yang paling penting bagi kita umat Islam itu mempelajari bahasa Arab sebenarnya, ya, karena Al-Quran berbahasa Arab, ya. Hadis, kitab-kitab hadis berbahasa Arab. Kitab-kitab para ulama juga mayoritas berbahasa Arab. Ya. Jadi ini pada masa-masa keemasan umat Islam, ya, di mana bahasa Arab adalah menjadi bahasa dunia, ini tidak hanya diakui atau diklaim oleh umat Islam, tapi juga diakui oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beragama Islam.